Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 64 di tengah, 10 baris dari bawah. Faman wazaba alaihi hasalalahu khairad dunya wal akhirati. Ya, 10 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakara wa tazkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, a'immatil mujtahidin, ulama amilin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke kitab karena waktu semakin cepat. Paman wazaba alaihi hasalalahu khairad dunya wal akhirati. Ya, yang saya katakan bisa baca dua, khairoi ad-dunya wal akhirati. Paman wazaba alaihi, siapa orang yang senantiasa mendawamkan, istiqomah, rutin, kontinu, terus menerus, alaihi atasnya, atas wirid dan zikir, habis sholat nih, hasolalahu maka orang itu akan mendapatkan baginya. Ini orang yang wirid habis setiap sholat fardu, ya, khairoi, dua kebaikan. Kalau khairo, satu kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita bacanya khairoi, dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini masya Allah, ini ulama kita udah membuat rumusan, kompilasi dan lain-lain mengenai zikir. Ya, diantaranya adalah Imam Nawawi maupun Sidi As-Syekh Ahmad Az-Zahid rahimahullah. Walaula anna sayyidana wa maulana Abul Abbas Al-Khidir
amaroni bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azkaril waridati fi subhi. Itu titik, yang benar koma. Nah, masih lanjut ya. Jadi kalau itu dikasih koma. Summa azkurullaha ta'ala majlisan ma qaddamtu syai'an ala hizbi sayyidi Ahmad Az-Zahid allazi yaqra'u atau yuqra'u ba'da subhi fi jami'ihi wa fi jami'il ghumari bi Misra la jama'ahul azkar al-waridah wa ghairiha mimma wada'ahu as-salafus sholih radhiyallahu anhum. Walaula andaikan tidak anna sayyidana bahwa Habib wa maulana Abul Abbas Al-Khidir. Nah, ini guru daripada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani selain Sayyidi Ali Al-Khawas. Kata mu'allif, andaikan Maulana Abul Abbas Al-Khidir tidak memerintahkan aku, ya, bisolati ala nabi, dengan membaca solawat kepada Nabi, ba'dal azkaril waridah, setelah zikir-zikir atau wirid-wirid yang biasa kita baca karena udah kumpulkan oleh para ulama. Jadi kalau subuh panjang, habis maghrib panjang, habis isya sedang, habis zuhur sedang, habis asar boleh panjang. Udah kita ikutin aja tuh. Ma qaddamtu syai'an ba'dal azkaril walidati fi subhi, setelah membaca zikir-zikir, wirid-wirid yang biasa setelah sholat subuh, summa azkurullaha majlisan, kemudian aku berzikir kepada Allah di majlis. Ma qaddamtu syai'an, maka aku tidak mendahulukan sesuatu atas hizib Sidi Ahmad Zahid, atas hizib yang sudah dikompilasi oleh Syekh Habib Ahmad Az-Zahid di atas. Jadi para ulama-ulama dulu yang seperti saya katakan, terutama yang baru, jadi kalau ada hizib itu sama satu nama ya, hizib, kemudian zikir, ratib dan lain-lain, itu sama ya. Artinya apa? Al kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah yang sudah para ahli sufi ulama tadi mengamalkan sekian lama dan cukup lama. Setelah beliau amalkan seperti Ratib Al-Haddad, jadi Imam Abdullah Al-Haddad amalkan sekian lama, bertahun-tahun, kemudian muncul karomah kepada beliau, barulah beliau itu ajarkan kepada murid-murid beliau dan ulama-ulama yang lain, masyarakat dan umat. Begitu. Jadi kalau belum kelihatan karomah dari apa yang mereka lakukan, mereka belum. Begitu. Kenapa? Inilah jangan kita remehkan. Ya, jangan kita remehkan. Itu soal pilihan yang mana saja kita mau dawamkan baca, silahkan. Nah, muallif ini Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, setelah itu semua beliau mendawamkan juga hizib daripada Imam As-Sayyidi Ahmad Az-Zahid, allazi yuqra'u ba'da subhi, di mana dibaca setelah subuh, fi jami'ihi, di masjid beliau, di masjid As-Sayyidi Ahmad Az-Zahid. Jami' itu artinya masjid ya. Kalau kita masjid
jami. Kalau di negara Arab masjid itu jami gitu. Kalau jamiah universitas. Wa fi jami al-Ghumari bi Misra. Begitu juga dibaca di Masjid Al-Ghumari. Ini marga Al-Ghumari ini harus kita tahu, harus kita kenal. Ini sejak tahun 900 kurang Hijriah, sekarang 1400, 500 tahun yang lampau. Sampai sekarang keluarga Al-Ghumari ini adalah ahlu hadis, ahli hadis. Jadi banyak yang tinggal di negara Maroko sekarang ya sebagai ahli hadis yang menjadi rujukan umat Islam. Maroko itu kajian hadisnya kuat. Seperti Ustadz Abdus Somad S2-nya itu di Darul Hadis. Jadi paling kuat ya, walaupun di Mesir juga kuat ya kajian hadisnya. Jadi negara-negara yang kuat kajian hadisnya di luar negara Arab adalah India. Jadi kalau kita ahli hadis dari negara Arab belum ke India belum sah itu. Jadi ulama-ulama dari negara Arab pun dia masih menuntut ilmu ke India untuk mencari sanad. Hebat. Ya. Jadi ini namanya fi Jami'il Ghumari di Masjid Al-Imam Ghumari bi Misra. La jama'ahul azkaro al-waridat. La jama'ahu al-kazkaro al-waridata wa ghairoha. Atau kita baca li jam'ihil azkaril waridati wa ghairiha. La jama'ahu maka dia mengumpulkan zikir-zikir yang ada. Al-warida itu yang bersumber dari Nabi, sahabat dan lain-lain. Mimma wado'ahu salafus soleh. Nah ini yang sudah para salafus soleh. Salafus soleh itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in dan a'immatul mujtahidin serta ulama-ulama. Itu namanya salaf as-soleh. Ada tambahannya soleh. Yang sudah mereka kumpulkan sebenarnya yang kita laksanakan setiap saat habis sholat fardu. Sumbernya dari mana? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dari kitab Al-Azkar yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Itu sama udah semua. Saya ke negara ASEAN udah semua. Ya. Jadi di Malaysia, di Brunei, ya, di Patani saya nggak ikut sholat ya, karena saya hanya kunjungan saja. Di Singapura, di negara-negara yang bermazhab Imam Syafi'i itu sama dengan di Indonesia. Baik itu tahlilnya maupun zikirnya. Jadi di semua yang bermazhab Imam Syafi'i panjang-panjang. Kalau yang bermazhab Imam Hanafi, ya saya tinggal di Pakistan 3 tahun. Kemudian mondar-mandir ke Cina, Hong Kong yang bermazhab Imam Hanafi. Zikirnya habis sholat zikir-zikir. Karena imam yang di Hong Kong ini kawan saya. Dia orang Cina tapi menjadi imam di sana. Zikir dia imam. Ya. Terus yang bermazhab Imam Maliki Afrika Utara. Ya, saya juga tinggal 3 tahun di Libya. Semuanya berzikir. Kalau di Libya itu yang bermazhab Imam Maliki, Fatihah itu masuk dalam doa. Ketika dia baca Fatihah angkat tangan. Itu mazhab Imam Malik. Yang enggak berzikir di Arab Saudi, yang mengaku dia sebagai salaf atau wahabi. Ya enggak apa-apa, silahkan aja. Tapi di masjid-masjid di luar Masjidil Haram, karena saya tinggal di Jeddah lama, di masjid-masjid itu ada panduk kayak gini nih, digantung gitu, jadi jelek.
Ya, jadi dekorasinya tuh nggak cakep. Di sana kan sembarangan. Yang namanya kabel, nah itu pada keluar-keluar tuh. Kalau kayak kita kasih selang ya, selang, udah berantakan itu. Diajarin itu kalau habis sholat baca subhanallah 33 kali gitu kan. Membaca apa dari mulai apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan yang satu kali. Kalau kita kan udah di luar kepala itu semuanya. Anak-anak kecil aja udah di luar kepala. Dia juga zikir cuma sendiri-sendiri ya silakan aja. Ya. Tapi tidak seperti di 3 mazhab tadi. Mazhab Imam Syafi'i keras, rame-rame, panjang. Mazhab Imam Hanafi keras, rame-rame, pendek. Mazhab Imam Maliki keras, rame-rame, pendek. Mazhab mereka Imam Hambali sebenarnya rujukannya, tapi Saudi itu dia sudah bermazhab sendiri sehingga ulama-ulama mereka berzikirnya sendiri-sendiri pelan-pelan. Makanya suka ngatain, suka apa ya komentar yang aneh-aneh lah tentang mazhab yang lain begitu ya. Ya biarkan saja, yang penting jangan menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan. Kalau dia menyalahkan itu tidak dilakukan Nabi dan lain-lain, nauzubillah, karena hadisnya ada. Nanti hadis-hadisnya. Jadi kita dianjurkan selain kita membaca wirid sampai selesai, lanjutkan dengan membaca hizib atau membaca ratib atau membaca yang lain-lain, itu top. Kita menambah dari selama ini yang kita lakukan cuma zikir dan wirid saja. Wirid lah lebih enak karena ini babnya habis sholat. Tapi kan bagi yang tidak ngaji, tidak tahu, dia tidak merasa bahwa di depan mata dia adalah kesempatan kita mendapatkan duit. Kalau saya istilahkan duit. Kalau wirid itu kita istilahkan duit 10 juta kita mendapatkan, pasti kita enggak ngangkat pantat kita keluar. Kenapa? Karena ada duit. Tapi ini zikir, kata siapa nih? Kata boleh jadi kata Imam Ahmad Az-Zahid, paman wazoba alaihi hasolalahu khairad dunya wal akhirah. Bahwa kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, 2 kebaikan, cuma bukan bersifat hissiyah gitu. Bukan bersifat materi, tapi ruhaniyah, dunia dan akhirat. Nanti kita akan peroleh. Kalau sekarang sih kita menganggap remeh, nauzubillah. Ya, seperti yang ngaji kita malam Kamis, laha yalhu, menganggap remeh, menyepelekan. Padahal itu adalah khairai ad-dunya wal akhirah. 2 kebaikan, yaitu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi para salafus soleh ini adalah sekali lagi sanad. Apa yang kita baca dari wirid habis sholat ada sanadnya sampai guru imam, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ahlus sunnah kita tidak meninggalkan sanad. Makanya ngaji kitab, bukan ceramah, bukan kitab. Jadi kitab yang kita baca ini kitab bersanad kepada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan kepada guru beliau Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mengarang kitab ratusan kitab, ratusan. Bukannya 1 2, bukan belasan, ratusan.
Apa yang beliau nggak kuasai? Hafal hadis, udah gelar Al-Hafiz yang di atas 300.000 hadis. Fa'alaika ya akhi. Nah, makanya ini pesan mu'allif kepada kita. Fa'alaika ya akhi. Oleh karena itu wahai saudara-saudaraku, kita nih yang membaca kitab ini. Alaika bi qiraatihi kulla yaumin. Membacanya setiap hari. Baik itu zikir, baik itu wirid, baik itu hizib, baik itu ratib. Biasakan. Pilih saja, jangan semuanya. Nanti kalau semuanya juga memberatkan kita. Saya mau ratibul haddad, silakan. Saya mau wirdul latif, silahkan. Saya mau hizbun nasr, saya mau hizbul bahar, saya mau hizbun nawawi, dan lain-lain. Silahkan ambil satu saja, karena itu semuanya baik, ya. Kita akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita udah biasa membaca ratib al-haddad, baca tiap malam. Ya Ibu, rajinkan itu. Di antara fadilah ratibul haddad adalah insya Allah rumah orang yang mulazamah, yang mendawamkan tidak terbakar, walaupun sekelilingnya kebakaran. Ini kita udah lewat nih, Sidi Ali Al-Khawas, ya. Dari kebakaran di pasar, tapi rumahnya sendiri yang tidak terbakar. Kenapa? Karena kita sudah mulazamah mendawamkan membaca tadi hizib dan lain-lain sebagainya. Ambil aja ratibul haddad. Itu kita rata-rata hafal, ya, kalau kita sering membaca. Jadi alaika ya akhi, maka hendaklah wahai saudaraku engkau membacanya kulla yaumin, setiap hari. Paling bagus kapan? Malam, ya. Kita mau tidur baca surat apa? Al-Waqiah dan Tabarok. Kalau Tabarok aja cukup. Waqiah itu pintu rezeki, gitu. Kanzun namanya. Kanzun itu gudang rezeki. Udah baca. Saya share itu karena kita ngobrol ya Pak Nafarul itu. Dia niat 30 hari membacanya cespleng itu karena punya keyakinan yang kuat. Baca aja. Ya. Rutin. Kalau surah Al-Waqiah Tabarok, insya Allah kita tidak mendapat siksa kubur. Wama aksar, wama ro'aitu, dan aku tidak melihat aksara muwazobatin ala qiraatihi, yang paling banyak dawamkan membacanya kulla yaumin, setiap hari, min Sayyidi Muhammad bin Anan, yaitu Al-Habib Muhammad bin Anan wa Syekh Yusuf Al-Khuraisi rahimahumallah. Jadi Syekh Muhammad bin Anan sama Syekh Yusuf, keduanya ini tidak pernah meninggalkan membaca siapa? Tadi itu ya, hizib Ahmad Az-Zahid. La yatrukanihi safaron wala hadaron, walaupun dia musafir safaron, dia nggak tinggalin tuh baca. Apalagi hadaron, ada di rumah. Musafir aja dia tidak tinggalkan. Nah ini kita berkendara ya. Sholat sunat kita dibolehkan tidak menghadap kiblat dan di tengah kendaraan. Karena Nabi sholat sunat itu di atas onta. Misalnya kita ke arah Bandung Timur pagi saat duha, boleh nggak kita sholat duha madhab ke Bandung? Ke timur boleh, ya.
Kalau kita belum duha, nanti kehilangan duha dan lain-lain. Boleh, boleh. Manfaatkan, jadi semuanya serba bisa, boleh. Sholat sunat, anak-anak saya ingatkan, walaupun masih remaja, kalau capek dan lain-lain, boleh duduk. Boleh duduk. Ya ibu, boleh duduk. Sholat sunat. Kalau fardunya nggak boleh, kecuali memang nggak kuat berdiri. Kalau nggak kuat berdiri baru boleh duduk gitu. Wa innama qaddamtu imtisala amril khada atau Khidir alaihi salam ala ghairihi minal azkar. Wa innama qaddamtu, dan sesungguhnya saya memprioritaskan, kata muallif. Kenapa imtisala amril Khidir? Karena mengikuti perintah Abul Abbas Al-Khidir. Ini ada dua nih, boleh tafsirannya. Apakah itu Nabi Khidir atau guru beliau Abul Abbas Al-Khidir? Karena di sini menggunakan alaihi salam. Kata muallif, aku mendahulukan, memprioritaskan karena imtisal amril Khidir, karena perintah Nabi Allah Khidir atau perintah gurunya, yaitu Abul Abbas Al-Khidir. Imtisalul awamir ini kan makna daripada apa? Takwa. Takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi imtisal itu adalah melaksanakan perintah-perintah. Wajtinabun nawahi, menghindari larangan-larangan. Jadi saya memprioritaskan karena apa? Atas lainnya minal azkar, daripada zikir-zikir, wirid-wirid dan lain-lain. Li'anni tahta amrihi kal murid ma'asyai. Karena aku adalah di bawah perintah beliau gitu, sebagai murid dengan guru. Jadi laksanakan. Kita dapat ilmu sedikit dari taklim di sini, udah amalkan sesuai dengan kemampuan kita, kondisi. Jangan kita paksakan semua. Jangan. Fa innal murid rubbama zakarallaha bil azkaril fadilati. Fa innal murida rubbama zakarallaha bil azkaril fadilati fadakhalaha ad-dakhil fasarat mabdulah. Maka sesungguhnya seorang murid, ini saya ingatkan, kita udah tahu lah, murid itu adalah orang yang berwirid. Wirid itu artinya keinginan atau kehendak dalam terminologi tasawuf. Fa innal murid, maka sesungguhnya murid, orang yang membaca wirid, yang membaca zikir dan lain-lain, rubbama, boleh jadi dia berzikir kepada Allah bil azkaril fadilah, dengan zikir-zikir yang afdal, yang fadil, yang fadal. Yang baru saya ingatkan ada 3 terminologi, antara fadlun, afdalun, dan mabdulun. Dari kata utama, ada yang paling utama maupun yang kurang utama, tapi semuanya utama gitu. Karena sesungguhnya murid boleh jadi dia berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang utama. Fadakhalaha ad-dakhil, maka masuk ad-dakhil. Dakhil ini ada lagi yang memberitahu, asalnya dakhala itu masuk. Jadi dakhilun yang kemasukan macam-macam, tapi yang baik. Apa itu contohnya? Adalah yang ngasih tahu dari ulama ini, dari kiai ini, yang mengijazahkan zikirnya ini, wiridnya ini, boleh nggak? Boleh. Itu namanya dakhil. Fasorat mabdulah, maka yang kita rutinkan bacaan menjadi mabdulah, lebih afdal yang dakhil tadi, yang baru. Boleh nggak? Boleh.
kita pertahankan juga boleh, yang sudah biasa kita dawamkan maupun yang lain-lain. Ini dakhil ini kalau di saya ketika kuliah di Al-Azhar jurusan tafsir ini ada mata kuliah namanya Ad-Dakhil wal Israiliyat. Itu satu mata kuliah khusus itu. Jadi kalau di kita nggak ada yang tahu itu. Ad-Dakhil wal Israiliyat, sumber-sumber yang bukan dari sumber Islam mengenai persoalan tafsir Al-Quran, namanya Dakhil gitu. Ada bukunya itu, saya punya tulis. Jadi udah Masya Allah ya, tinggi betul. Nah, jadi Upasorot Mabdullah akan menjadi ya di bawah Fadil, di bawah yang Abdul, di bawah yang utama. Falizalika imtasaltu amrohu, kata mu'alif, maka oleh karena itu aku laksanakan perintah beliau Abul Abbas Al-Khidir. Wa qultu laula annahu ra'a li al-khaira fi dzalika ma amaroni bihi fa'lam bizalika. Ini adab akhlak seorang murid kepada mursyid, kepada guru, kepada syekh. Wa qultu, dan aku berpikir, aku katakan, kenapa aku kerjakan perintah guruku itu? Laula annahu ra'ali al-khaira, andaikan si guru tadi tidak melihat kebaikan tersebut pada diriku gitu. Kalau aku amalkan, maka engkau akan mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat. Ma amaroni bihi, pasti nggak disuruh saya, nggak diperintahkan, nggak dibilang amalin ini, nggak. Karena guru punya mata batin, apalagi guru sufi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rasakan sendiri nanti. Setelah kita mendawamkan zikir, istighfar, sholawat dan lain-lain, maka akan muncul mata batin kita. Kalau nggak percaya, coba aja, dawamkan itu, maka kita akan tahu mata batin. Kalau ditanya bagaimana, nggak bisa jawab, tapi itu terjadi. Itulah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru itu punya. Kan saya sudah cerita ya mengenai guru-guru saya, Pak Kiai dan lain-lain. Termasuk orang tua sama punya mata batin. Jadi ketika sesuatu, kata Imam Asy-Sya'rawi ahli tafsir Mesir, obat itu pahit tapi sesungguhnya menyehatkan. Ingat ya anak-anak ya. Kadang-kadang kita nggak mau. Orang tua suruh ke sana, belajar ke sana dan segala macam, karena kita nggak nyaman, kurang suka, melawan kita. Tapi yakinlah itu nanti setelah sekian tahun kita dewasa, baru kita menyadari, oh ternyata yang orang tua, guru kasih tahu dan segala macam yang tidak enak seperti obat, tapi menyehatkan ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan. Ingat itu. Karena apa? Apalagi orang tua, ulama, ustadz, guru kita yang banyak berzikir, banyak bersolawat. Penting ini ya anak-anak. Jadi kisah-kisah ini bukan baru, banyak yang mengalami, akhirnya malah dia bersyukur, bukannya menyesal. Banyak Pak ya Ibu. Karena apa? Karena tadi guru, orang tua punya mata batin. Kalaulah dia tidak melihat kebaikan, maka tidak mungkin dia memerintahkan kepada muridnya. Fa'lam zalika, ingat itu, ketahuilah itu. Ini kata apa mu'allif. Wallahu yatawalla hudaka, dan Allah yang akan menjadi penanggung jawab hidayat engkau. Artinya
kalau kita ikuti apa yang disarankan oleh muallif Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Walaupun temanya ini mengenai zikir yang sudah biasa kita lakukan setiap selesai sholat, tapi beliau menganjurkan agar kita menambah dengan membaca hizib, namanya sama itu ya. Jadi nama banyak tapi satu hakikat. Kadang-kadang nih kita sering keliru. Yang kita persoalkan nama, ya, bukan hakikat nih. Hati-hati nih. Kalau saya contohkan ini apa ini? Air. Bahasa Indonesia namanya apa? Air. Orang Sunda bilangnya apa? Cai. Orang Jawa banyu. Orang Arab air, moya. Jadi ada orang berkelahi, saya mau cai gitu. Yang satu lagi enggak, saya mau moya. Berkelahi tuh, main pukulan, kudak ketuk. Ada yang bela, kenapa kamu berantem? Saya mau cai. Yang satu bilang saya mau moya. Sebentar, nanti saya ambilin. Pas diambilin air. Lah, dia sampai berantem hanya enggak paham. Apa nih tamsil saya? Karena apa? Karena dia persoalkan mengenai tadi yang bukan esensi. Dia akan nyalahkan apa? Tahlil katanya bid'ah. Sama juga tahlil itu nama dari cai, dari air, dari moya. Substansi esensinya apa? Doa dan zikir, kalimatut thayyibah. Masa dilarang? Orang dianjurkan oleh Nabi, oleh Allah, diperintahkan. Udah kita tahu dalilnya dalam Al-Quran. Kenapa dibilang bid'ah? Karena persoalan nama. Sama juga orang berantem tadi, berebut cai, berebut moya. Nauzubillah itu. Kalau memang nggak mau tahlil ya udah diam. Nggak usah ngatain itu. Orang ada dalilnya dan segala macam. Bahkan Allah perintah dan lain-lain. Nama yang kita perebutkan. Kalau saya istilahkan, aneh nggak kalau orang berebutan kulit duren? Aneh kan? Nah itu tadi. Kita justru makan adalah substansi, isi durennya. Isi durennya itu apa? Doa, kalimat thayyibah, zikir dan lain-lain. Isi daripada tahlil, namanya juga tahlil, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah iman yang tertinggi, gitu malam kemarin yang sudah saya jelaskan. Ini cukup panjang hadisnya. Wa rawat Tirmizi wal lafzu lahu. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit ya ilmu kita bertambah, dan yang terpenting juga amal kita bertambah. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kesalahan dan lain-lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.